Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Balik lagi Q&A kali ini. Bulan apa ini ya? November. Udah episode berapa ya, Ji? Episode 28. Kita Q&A, banyak juga ya 28. Emang iya? Ya udah. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ada berapa nih? 14 atau 13 pertanyaan. Kita mulai aja langsung ya. Pertanyaan nomor 1 dari Zenway7779. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Mau nanya, Om pernah jumpa masalah di reef tank banyak muncul lendir-lendir putih tidak? Kalau lama-lama dibiarin jadi kuning kecoklatan sampai buat sun filter samping reef tanknya sumbat total. Mohon bantuan cara mengatasi masalah ini. Terima kasih. Apa ya? Mungkin ini alga kali ya. Lendir putih lama-lama dibiarin jadi kuning kecoklatan sampai buat sun filternya tersumbat. Jadi gini, kalau lendir-lendir putih biasanya kayak kita pernah ngalamin pasti. Tapi lendir putihnya ini dia itu bentuk jaringan, kita bilangnya itu kayak spider web gitu loh, jaring laba-laba. Itu biasanya dari bakteri, itu jaringan bakteri. Tapi kalau dia lama-lama jadi kuning kecoklatan, kemungkinan bukan ini lagi, bukan jaringan bakteri lagi. Jadi gini, kalau misalnya jaringan bakteri itu terjadi karena kita punya arus terlalu pelan, jadi kayak bentuk jaring laba-laba tuh. Jadi itu bakteri yang nggak penting sebenarnya. Dia muncul dan dia bisa fotosintesis, jadi dia akan ngebentuk jaringan. Itu banyak tuh, tapi warnanya putih. Cuma kalau misalnya jadi kecoklatan, kuning kecoklatan, kemungkinan sih alga. Kalau mau ngebersihin, kayaknya harus disedot sih, di vakum aja, di sifon, disedot sekalian ganti air. Atau bisa juga jaringan bakterinya, karena dia adanya di flow ini kan, di overflow-nya si filter, kan filter samping nih. Jadi kemungkinan di situ juga ada penumpukan kotoran. Itu alga sih harusnya. Alga yang bisa fotosintesis itu dibuang aja. Biasanya memang ada di flow. Jadi di flow itu di pinggirannya biasanya dia suka muncul, itu alga sih. Dia memang warnanya kuning kecoklatan. Itu diangkat aja, disedot, dibersihin pakai sikat gigi atau ya disikat lah. Itu sekalian kita water change saja. Disikat aja Om. Disikat, disedot water change. Nah, terus setelah water change mungkin bisa ditambahin SICAM stability. Tambahin lagi SICAM stability-nya biar stabil dia airnya. Saya rasa itu ya. Thank you Om. Next dari Agus Gunawan 7362. Halo Om Ponto, mau tanya dong, untuk SAM letak skimmer lebih baik untuk menurunkan nitrat dan fosfat di chamber kedua setelah kapas atau di chamber ketiga setelah rumah bakteri? Tolong penjelasannya dong Om, terima kasih buat ilmunya. Siap. Biasanya kalau kita letakin skimmer di chamber kedua, di chamber ketiganya kita isi media bakteri. Kalau buat anaerobik bakteri yang akan membantu mengurai fosfat dan nitrat, itu kan anaerobik bakteri. Anaerobik bakteri itu perlu flow yang agak tenang. Jadi biasanya kita skimmer dulu, flow-nya dari pertama kita saringan kapas, dia masih agak kuat flow-nya, kita taruh skimmer di chamber keduanya. Di chamber ketiga udah lumayan lebih tenang airnya, kita taruh media bakteri buat ningkatin si anaerobik bakteri buat nurunin fosfat dan nitrat. Saya rasa itu ya. Ya ini kebiasaan kita sih Om. Media bakteri yang bagus banyak banget. Kalau kita sih pakai Marine Pure, tapi Neomedia juga oke. Si Chemetrix juga oke. Si Chemetrix itu dia media bakteri dan dia lebih unik lagi. Jadi di dalam setiap batunya tuh ada batu juga, tapi dia khusus buat anaerobik bakteri tuh. Dia bisa bikin anaerobik bakteri muncul di tengah-tengahnya di dalamnya si batu matrix itu. Bisa pakai juga tuh si Chem Matrix. Itu boleh buat naikin anaerobik bakteri. Saya rasa itu ya Om. Oke, next dari Aryo Anggoro 7940. Kok semuanya ada angkanya ya namanya? Om Ponto, sun filter buat pemula apa ya? Waduh, sun filter buat pemula apa ya Om? Sun filter buat pemula saya bingung jawabnya. Kalau enggak ini aja, kita kan ada sun filter buat akuarium itu tuh, Vivaria 45, Vivaria 60 cm. Masih ada kan? Masih ada kali ya? Nggak tahu, nanti coba dicek di admin kita di Tokopedia, masih ada apa enggak? Itu sun filter
Itu memang khusus buat Vivaria ukuran 45 cm sama 60 cm. Coba cek sama admin karena itu udah kita bikin. Jadi urutannya ada tiga chamber. Urutan pertama untuk nyaring ada buat bagian kapasnya dan di bawahnya kita bisa kasih media bakterinya. Chamber keduanya untuk tempatnya si skimmer, chamber ketiganya pompa. Itu sebenarnya udah oke. Itu boleh dipakai tuh. Itu untuk pemula. Ya kayaknya pemula sama expert kayaknya SAM-nya nggak ada bedanya deh. Kalau SAM filter saya rasa sih sama. Cuman boleh dicoba di admin Tokopedia kita di Javarif. Oke, next dari Carlos NG 2463. Tuh kan, ada nomornya semua nih. Om Punto mau tanya, ini koral karang otak saya dagingnya ngelupas pelan-pelan dan warna memudar. MG di 1300. Nah, kalau koral yang dagingnya suka ngelupas itu biasanya dia ada perubahan parameter. Jadi parameternya itu nggak stabil. Kemungkinan paling besar adalah suhu. Tapi cobain aja semua parameternya dicek dan dibikin stabil dari suhu, salinitas, kalsium, magnesium, alkalinity, fosfat nitrat. Coba aja dicek selama dia stabil, selalu di situ harusnya dia nggak mudah lepas. Cobain Om. Next, Doni Setiawan 8964. Salam Om Pondo, bahas lagi dong tentang bakteri aerobik dan anaerobik. Saya mau tanya, tank saya posisi semi outdoor, jadi sering kena cahaya matahari langsung. Kira-kira kebutuhan fotosintesis koral udah cukup belum ya? Apa perlu dikasih lampu lagi? Terus cara mengatasi lumut berlebih gimana? Apa bisa dengan memperbanyak media buat bakteri anaerob? Oke, jadi gini Om. Kita ngomong bakteri dulu deh. Bakteri aerobik sama anaerobik ya. Bakteri aerobik itu kan dia yang akan ada di air untuk makan amonia. Anaerobiknya adalah bakteri-bakteri yang ada di media yang akan membantu mengurai fosfat dan nitrat. Memang benar sih, cara mengatasi lumut berlebih adalah dengan memperbanyak jumlah media bakteri anaerobik. Itu betul. Tapi kalau posisinya akuariumnya semi outdoor, jadi sering terkena cahaya matahari langsung. Kalau udah terkena matahari itu, berapapun nilai fosfatnya, kan nggak mungkin 0 juga. Nggak mungkin 0,00. Pasti ada 0, sekian. Apalagi kalau misalnya kita sering rajin ngasih makan ikan, terus fosfatnya tinggi lah. Terus terkena cahaya matahari langsung, di mana cahaya yang UV-nya itu nggak tergantikan atau nggak terkalahkan, itu pasti jadi lumut. Pasti lumutnya berlebih. Saya rasa sih sebaiknya harus dicoba dulu, jangan sampai terkena matahari langsung. Karena kalau udah terkena matahari langsung, mau nggak mau lumutnya tuh pasti jadi mantep banget tuh. Karena kita juga pernah punya pengalaman di tank outdoor itu, lumutnya tuh rumbai-rumbai, udah kayak karang anemon. Jadi karena mataharinya langsung, itu kita udah perlakukan caranya kayaknya nggak mempan sih. Karena kita buat ngidupin koral, mereka juga butuh nutrien kan sebagai sumber makanannya. Jadi dia butuh fosfat juga untuk jadi bahan makanannya si koral. Tapi kalau misalnya udah terkena lampu atau cahaya matahari yang segitu kuatnya, pasti lumutnya jadi. Lumutnya akan jauh lebih indah daripada koralnya. Jadi sebaiknya coba ditutup dulu, jangan sampai matahari langsung masuk ke akuarium. Cuman kalau misalnya langsung ke akuarium sekitar 5 menit atau 15 menit mungkin nggak masalah. Tapi kalau lama, sejam, 2 jam, 3 jam bahkan, waduh, itu kayaknya mau ditambah media bakteri anaerobik juga pasti akan jadi lumut sih. Karena kita juga begitu dulu. Kita tambahin fluidizer, kita tambahin dia pakai GFO, nggak mempan. Kita kasih bakteri setiap hari, nggak mempan. Jadi menurut saya sih mending ditutup aja. Terus cobain aja pakai lampu aja, pakai lampu yang khusus buat akuarium laut. Karena lampu aja itu udah cukup untuk naikin lumut, apalagi matahari kan. Saya rasa itu ya. Thank you Om. Tapi seru juga nih, pertanyaannya kali ini lebih seru kayaknya. Next, dari Eugene Kalasnikov. Mau tanya dong Om, cara ngebunuh fermented snail yang masih kecil-kecil gimana? Apa bisa pakai bumblebee snail? Tapi di tank saya juga banyak feather duster. Bakal dimakan juga nggak ya?
Oke, kita bahas dari fermented snail-nya dulu deh. Kalau mau cara cepat fermented snail sih kita tinggal cabut pakai pincet atau kita patah-patahin aja pakai tangan lah atau pakai alat, pakai pincet, kita patah-patahin aja. Tapi biasanya kalau masih kecil-kecil fermented snail itu juga dimakan sama ikan-ikan kok. Ikan-ikan jenis botana gitu dia suka. Apalagi kayak dori kan suka totol-totol itu, dia kan punya gigi juga kan. Jenis ikan dori itu dia bisa makan fermented snail yang masih kecil-kecil. Terus kalau untuk bumblebee snail, kayaknya dia nggak makanin fermented snail. Kalau bumblebee itu dia lebih suka ke lumut-lumut ya, ke alga-alga sama ke diatom. Biasanya diatom atau detritus. Lebih ke detritus. Tapi kalau untuk ke sana sih kayaknya dia nggak makanin deh fermented snail karena dia agak keras kan. Saya rasa itu ya. Patah-patahin aja dulu Om. Pakai ikan lah, botana lah, jenis duri. Dia lumayan oke kok buat makanin. Oke, next. Ferianto. Halo Monto, mau tanya lagi. Saya coba Postpat hasilnya Salivert 0,25. Red Sea biru pekat sekali, lebih dari 1. Kalau seperti ini bagaimana caranya bisa tahu mana yang benar ya? Saya juga bingung mana yang benar. Tapi setiap produk ada akurasi yang beda-beda. Dari harganya kan udah kelihatan. Harganya ada yang murah, ada yang mahal, dan akurasinya udah pasti juga berbeda. Ada yang akurat, ada yang kurang akurat, bahkan ada yang tidak akurat sama sekali. Tapi begini, kita nggak usah pusing sama akurasinya si produk. Kita kalau misalnya sama sih, saya juga biasanya kan kita maintain. Kalau kita lebih sering pakai Red Sea ya, karena udah terbiasa pakai Red Sea. Jadi kalau kita ngetes itu pakai Red Sea, nilainya misalnya di 1. Saat Red Sea kita habis, kita coba pakai Salivert, hasilnya di 0,25 gitu kan. Kita nggak usah bingung sama angkanya sebetulnya. Jadi setiap produk pasti akurasinya berbeda. Yang saya lakukan adalah kita nggak gegabah atau nggak terlalu panik untuk dengan hasilnya beda nih. Misal kita biasa pakai Salivert di 0,25. Saat kita tes pakai Red Sea dan nilainya 1, biasanya yang kita lakukan adalah kita diamin dulu. Besoknya kita tes lagi. Kalau di Salivert itu tetap di 0,25 atau di Red Sea-nya tetap dia 1 nilainya dan Coral nggak ada yang berubah, jadi saya nggak melakukan apa-apa. Jadi biarin aja. Berarti 1 ini adalah barometer saya untuk membaca kalau di Salivert adalah nilainya 0,25. Begitupun sebaliknya, kalau di 0,25 Salivert, Red Sea-nya 1, berarti 0,25-nya Salivert adalah barometer saya untuk di Red Sea dengan nilai 1. Kebalik nggak saya ngomong? Tapi ngerti guys. Jadi kita nggak usah terlalu panik untuk ngejar angkanya, tapi angkanya kita bikin stabil tetap di sana. Kalau kita biasa di Salivert 0,25, kan kita setiap minggu ngetes 0,25 lagi. Minggu depan kita tes 0,25 lagi. Saya punya habis, saya ganti Red Sea. Hasilnya 1, minggu depan saya tes 1. Ya berarti tetap nilainya 0,25 artinya kalau di Salivert. Minggu depan saya tes lagi, dia tetap 1. Berarti saya jagain aja dia Postpatnya tetap di 1. Kurang lebih seperti itu ya Om. Mudah-mudahan Om Ferianto mengerti dengan penjelasan saya. Thank you Om. Next, Indra Arya Dharma 9072. Om Monto, kapan Q&A-nya lagi? Hari ini. Mau nanya dong Om, parameter air saya, salinitas 1025, amonia 0,2, NO3 50, PO4 0,03, CA 420, KH 11,5, MG 1350. Nah, ini nggak stabil nih. PO4 sama NO3-nya nggak stabil, Om. Oke, setiap saya masukkan ikan baru, selalu cepat banget kena WS, padahal aklimasi ikan baru menurut saya cukup lama, sekitar 1,5 jam. Mohon pencerahannya, Om. Oh, ada tambahannya nih. Tambahan, Om, saat aklimasi saya teteskan First Defense kurang lebih 0,5 mili saat ikan di main tank umurnya kurang lebih 1 minggu lalu terkena WS. Oke, siap. First Defense-nya udah oke, karena First Defense itu dia akan membantu proses aklimasi. Dia kasih di dalamnya tuh ada kayak obat stresnya, terus udah gitu imun sistemnya buat si ikan itu juga udah ada. Aklimasinya juga udah oke, cukup lama 1,5 jam. Tapi coba lihat, ini kalau dari parameter memang nggak stabil antara NO3 sama PO4. Kalau yang lainnya mungkin udah oke, tapi amonianya juga harus diturunin sih Om, jangan 0,2 juga.
Kalau bisa lebih kecil lagi lah, 0,1, karena emang si ikan ini lebih sensitif terhadap amonia daripada koral. Kalau koral memang butuh amonia untuk jadi sumber makanannya dia juga. Dan 0,2 amonia, koral akan lebih kuat daripada ikan. Jadi kalau kita sih lebih aman untuk ikan, amonianya kita kecilin lagi. Nomor 1 di amonianya. Tapi yang kedua adalah coba cek dulu di dalamnya itu kemungkinan di AWS itu ada beberapa faktor. Jadi kemungkinan dia nggak nyaman dengan parameter air. Kedua, dia juga nggak nyaman dengan tank mate-nya dia. Ada ikan yang lebih galak nggak? Atau dia kebagian tempat nggak? Jadi lingkungan dia juga mempengaruhi dengan kenyamanannya si ikan. Kalau misalnya dia di dalam, kita aklimasi udah bagus, kita pakai obat stresnya juga udah bagus, terus parameter kita udah bagus, tapi kalau di dalam ternyata dia itu nggak dapat tempat tinggal, jadi setiap ikan masuk dikejar-kejar sama ikan yang udah ada nih, seniornya ceritanya, dia juga tetap akan kena WS. Jadi kita harus lihat juga faktor itunya, apakah ada ikan-ikan yang kejar-kejar dia nggak, yang galak sama dia nggak, dia dapat nggak rumah buat dia tinggal. Jadi kalau nggak ada, ya ini akan jadi nggak berguna juga. Cara kita aklimasi itu nggak berguna. Jadi coba lihat kondisinya. Biasain untuk masukin ikan-ikan dengan temper yang ringan dulu. Jangan ikan-ikan yang galak dulu. Kalau kita udah masukin jenis botana di awal, biasanya ikan jenis botana lebih agresif. Dia akan selalu menyerang ikan-ikan yang baru masuk. Kita perhatiin dulu ikan-ikan kecil dulu, kita masukin ikan dengan temperamennya yang lebih kecil, yang lebih friendly. Kita harus buat list sih kalau mau masukin ikan. Jangan ikan yang galak dulu, yang seadanya ikan, lagi musimnya ikan galak nih misalnya, daripada saya nggak kebagian ya saya beli dulu aja ikan galak. Nggak usah takut sih sebetulnya. Dimulai dari ikan kecil dulu yang temperamennya dari yang paling bawah. Saya rasa itu sih. Thank you ya Om Indra. Mau tanya dong, pernah ngalamin karang anemon atau torch yang lepas atau copot dari batu karangnya nggak? Omong tuh, tips and trick. Saya mau main fish only, apa yang harus saya lakukan? Karena saya main fish only selalu mati. Waduh. Izin tanya Om Mondo, saya nafsu sekali ini main saltwater. Karena main freshwater udah autopilot. Wah mantap Om, selamat datang di dunia saltwater.